ada Bu, Bang, masih ada nggak tuh? Ayo sudah dulu. Baru sudah. Itu tuh. Mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Ya, gue mau minum tapi pengen jadi air dulu semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Aas hadir. Afiska, Hadir, Bu. Ana, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Aprilia, Hadir. Awalina, Hadir, Bu. Devi, Hadir. Devi Apitasari, Hadir, Bu. Devi Desmalia, Hadir, Bu. Dewi Lestari, Hadir, Bu. Dianti, Hadir, Bu. Evi Kurniasih, Irma, Hadir, Bu. Latifa, Ada, Bu. Nunur, Saya, Bu. Cari kok. Nur Fadila, Pas saya bilang kan, Nur iya, Bella, apa? Ada yang bersenyum. Renita Sari, Hadir, Bu. Rizmi, Hadir, Bu. Sakila, Hadir. Sela, Hadir, Bu. Seli, Hadir, Bu. Siti Nurpola, Hadir, Bu. Siti Setiawati. Oke, berarti hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanyakan dulu berkaitan dengan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Jurnal penyesuaian. Silakan, ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya. Jurnal penyesuaian, Bu. Oke, ada yang masih ingat nggak kemarin itu yang kita pelajari jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode, Bu. Iya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar apa itu jurnal penyesuaian. Hari ini kita masuk ke neraca Lajur. Sebelum kita masuk ke materi neraca lajur, Ibu mau tanya dulu deh, pernah dengar nggak apa itu neraca lajur? Ada yang pernah dengar? Ya. Neraca lajur itu kalau yang dia detail itu kayak siklus, Bu. Soalnya pas kemarin kan penyesuaian, jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian itu neraca lajur. Oke, ada satu poin yang penting yang disampaikan oleh kawannya, yaitu adalah Siklus. Berarti lanjutan dari yang kita pelajari minggu lalu, yaitu jurnal Penyesuaian. Sekarang kita masuk ke neraca Lajur. Oke, silakan diperhatikan. Berarti sudah ada gambaran. Oh, seperti ini neraca lajur, lanjutan siklus yang akan kita pelajari. Oke, pada materi kita hari ini, Ibu harap pada tujuan pembelajaran kita, kalian bisa memahami apa itu neraca lajur, manfaatnya, lalu apa itu pengelompokan akun yang ada di neraca lajur, lalu bagaimana kolom-kolom pengisian. Oke, silakan kalian amati PowerPoint yang ada di depan. Lagi. Oke, nah ini ada peta konsep yang sudah Ibu garis besarkan, yaitu tentang neraca lajur. Apa itu pengertian neraca lajur, lalu apa fungsinya, bentuknya, begitupun pengelompokan akun. Baru kita akan lebih mendalami lagi sebenarnya neraca lajur itu yang seperti apa. Kalian bisa sambil melihat itu tayangan yang ada di depan. Next. Neraca lajur itu merupakan kertas kerja. Kalau kita biasa ngomong di orang akuntansi itu bahasa Inggrisnya adalah worksheet. Jadi kalau biar keren seperti itu ya, jadi kita ngomongnya worksheet. Jadi kertas kerja, bisa kertas kerja, bisa worksheet, bisa kita katakan neraca lajur. Neraca lajur itu adalah kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data saldo. Untuk apa? Untuk memudahkan kita membuat laporan keuangan. Oke, lalu kalau kita sudah tahu apa itu neraca lajur, kita harus tahu manfaatnya untuk apa sih setelah lanjutan kita dari mengerjakan jurnal penyesuaian, yaitu lanjutan neraca lajur. Lalu kita lihat apa manfaatnya ketika kita mempelajari neraca lajur dan mengerjakannya. Nah ini
Manfaat neraca lajur adalah kita dapat mengetahui data-data atau jumlah saldo yang ada di kolom neraca lajur. Lalu kita dapat meringkas informasi. Jadi kertas kerja itu kan sebelum laporan keuangan. Jadi dia meringkas informasi dari neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian kita pindahkan ke neraca lajur. Jadi meringkas itu arti dari kata meringkas. Lalu kita dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan yang akan terjadi. Jadi sebenarnya worksheet itu kita sudah tahu sebenarnya nanti kira-kira perusahaan kita ini mengalami laba atau rugi. Itu yang dikatakan kenapa pengertian neraca lajur itu untuk mempermudah kita membuat laporan keuangan. Itu salah satunya, meringkas, mempermudah kita membuat laporan keuangan. Lalu setelah kita tahu apa itu neraca lajur, lalu apa itu manfaatnya, lalu kita harus tahu bentuknya seperti apa sih neraca lajur. Oke, neraca lajur itu ada 10 kolom. Kalau kita dengar 10 kolom, apakah kolomnya ada 10? Sekarang kita buktikan. Kita lihat di papan tulis 10 kolom itu yang dari mana? Kalau kalian perhatikan dari sini ya. Kalau kita hitung dari 1, 2, 3 sampai ke sana, itu ada 10 kolom. 10 kolom itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kolom neraca saldo, lalu kolom penyesuaian, lalu kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu kolom apa lagi? Laporan lagi. Yang terakhir neraca. Ini bentukannya seperti ini. Kayak kertas kerja ya, besar dan banyak. Makanya dikatakan meringkas akun-akun. Jadi dia saking banyaknya dia meringkas. Jadi sebenarnya kalau kita sudah melihat seperti itu banyaknya, kita sudah ada gambaran, oh perusahaan saya laba, oh perusahaan saya rugi. Seperti apa melihatnya nanti akan kita pelajari selanjutnya. Sekarang kita lihat neraca lajur. Tadi udah tahu bentuknya seperti itu ya gambarannya. Sekarang kita lihat yang menggunakan 10 kolom. Oke. Flashback lagi nak. Oke. Nah, kalau kalian katakan, kalau yang ibu katakan tadi 10 kolom itu dari kolom neraca saldo sampai kolom neraca. Lalu jangan lupakan ada kolom nomor akun. Lalu ada kolom keterangan. Kalau ibu yakin kalian pasti sudah paham nomor akun apa ya? Dari kode 1 sampai kode 5, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Lalu kolom keterangan kita isi dengan nama akun, seperti itu. Nah ini kolom nomor akun sudah pasti kita isi dengan nomor akun. Lalu kolom nama akun itu nama akun dimulai dari urutan 1 sampai urutan 5. Berarti dari urutan apa nak? Aset. Aset. Terus utang. Next. Modal. Terus pendapatan. Beban. Oke. Lalu ada kolom jurnal penyesuaian, lalu ada kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau sudah ada kata kolom jurnal penyesuaian, berarti dari jurnal penyesuaian hanya tinggal pindahkan ke kolom penyesuaian. Lalu kolom neraca saldo setelah disesuaikan, berarti itu gabungan dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Pindahkannya seperti apa nanti kita lanjutkan. Lalu ada pengelompokan. Apa saja sih yang masuk di dalam neraca lajur? Itu ada akun-akun tertentu yang harus kita kelompokkan. Salah satunya adalah apa yang masuk ke akun real dan apa yang masuk ke akun nominal. Oke, seperti ini untuk gampang mengingatnya. Jadi hanya ada akun real sama akun nominal. Jadi kalau dia akun real itu yang masuk ke laporan neraca. Kalau yang akun nominal itu yang masuk ke laporan laba rugi. Kira-kira kalau yang masuk laporan laba rugi sudah jelas akunnya adalah pendapatan dan beban. Berarti yang pendapatan sama beban itu berarti akun apa? Masuk akun real nominal. Nominal.
neraca. Berarti yang masuk neraca apa sih, Nak? Aset utama. Ya, bisa aset kita gabungin saja menjadi kewajiban. Aset, kewajiban sama modal. Yang masuk neraca. Itu 4 kolom terakhir dari 10 kolom neraca lajur. Nah ini yang masuk akun real tadi Ibu flashback lagi ya. Berarti yang masuk akun real itu aset, kewajiban sama modal. Ketiga akun ini masuk kolom neraca, yaitu kolom ke-9 dan 10. Lalu akun nominal. Akun nominal itu berisi pendapatan sama beban. Beban sama pendapatan sudah jelas masuk kolom laba bersih. Itu kolom ke-7-8. Sebatas ini paham, Nak? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Berarti paham ya? Oke. Sekarang kita lihat di sini pedoman pengisian data pada kolom neraca saldo. Oke, pedoman pengisiannya paling gampang seperti ini. Kalau di dalam kolom dari 1 sampai 10, debit ketemu debit berarti kita tambah. Pindahnya ke debit. Kalau debit ketemu kredit berarti kita kurang. Artinya di mana? Debit. Karena awalnya debit. Begitupun sebaliknya, kalau kredit ketemu debit tetap kita kurang. Tapi saldonya akan pindah ke kredit. Nah ini coba kalian amati slide PowerPoint-nya. Itu ada kolom laba rugi dan kolom neraca. Oke, itu ada kolom laba rugi, kolom neraca, lalu yang terakhir adalah langkah terakhir adalah melakukan penjumlahan dari sisi debit. Ingat rumus yang tadi disampaikan. Kalau penjumlahan dari kolom 1 sampai 10 kolom itu debit ketemu debit kita tambah, debit ketemu kredit kita kurang. Awalnya kalau debit kembali ke saldo debit. Kalau awalan saldonya kredit kembali ke kredit. Oke, jelas nggak? Ada pertanyaan? Ya. Ibu, di situ kan tertulis selisih ya. Selisih. Apakah memang di setiap neraca lajur itu di bagian laba rugi dan neraca itu debit sama kreditnya tidak balance, Bu? Iya. Jadi 4 kolom terakhir ya. 4 kolom terakhir itu berarti kolom laba rugi sama kolom neraca. Penjumlahan pada akhirnya nanti untuk menemukan apakah perusahaan ini laba atau rugi itu akan terjadi selisih. Jadi nanti akan kita balancekan dengan apa itu labanya. Umpamanya labanya 20 juta, berarti nanti sisi laba ruginya 20 juta, sisi neracanya 20 juta. Untuk membalancekan tadi. Akhirnya nanti saldo akhir dari keempat kolom itu sama. Itu maksud dari kata selisih. Karena nanti ketika kita mulai mengerjakan itu, jangan heran kok di akhirnya nggak balance, Bu, kok selisih seperti itu ya. Ternyata setelah kita lihat pendapatan dikurangi beban ketemunya labanya berapa, nanti kita samakan dengan kolom neraca. Akhirnya kita bisa tahu, oh perusahaan saya laba, oh perusahaan saya rugi. Oke. Ada lagi pertanyaan, Nak? Cukup? Saya, Bu. Ya. Di kolom neraca lajur itu apa harus 10 kolom atau bisa kurang atau bisa lebih? Sebenarnya bentukannya hanya satu ya, kita selalu gunakan sesuai dengan standar aplikasi keuangan. Makanya Ibu kasih contoh di sini ada 10 kolom. Kebetulan Ibu kasih gambaran sedikit saja. Kalau kita masih di perusahaan dagang, begitupun di perusahaan jasa yang sekarang kita pelajari, itu hanya menggunakan 10 kolom. Tapi kalau kita di
akuntansi pemerintahan. Jadi berbeda ya Kak, kalau kita kan perusahaan. Kalau di akuntansi pemerintahan itu biasanya menggunakan 12 kolom. Berbeda dengan kita. Kalau yang kita akan pelajari di perusahaan jasa, kita menggunakan 10 kolom. Bentukannya memang sudah seperti itu. Kenapa 10 kolom? Kita hitungnya yang tadi dari kolom neraca saldo. Jadi jangan hitungnya Bu itu sebenarnya 12 kolom karena kan saya hitungnya dari nomor akun, nama akun. Kalau dihitung jadi 12 ya. Iya, jangan hitungnya dari situ, dihitungnya dari kolom dia kolom neraca saldo. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk bisa lebih mendalami materi ini berkaitan dengan neraca lajur, apa itu manfaatnya, fungsinya, pengertiannya, bentuknya seperti apa, lalu prosedur pengisiannya seperti apa, seperti itu. Ibu akan bagi kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi, kita ada berapa orang di sini kan? 20 ya. 20 orang berarti ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Per satu kelompok 5 orang. Oke, kelompoknya biar tidak pilih-pilih sama kelompoknya sendiri-sendiri, jadi ibu yang menentukan ya. Oke, kelompoknya sudah ibu tentukan. Oke, lihat di layar slide ya. Itu nama-nama kelompoknya. Silakan dilihat, lalu silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Diskusinya bisa ambil informasi dari buku paket yang ada di meja kalian, bisa menggunakan handphone untuk kita searching linknya yang sudah ibu bagikan di grup WA. Bisa searching itu atau searching dari jurnal atau materi yang lain. Silakan. Kita bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya, mau dari handphone boleh, dari buku boleh, dari modul ada yang sudah ibu bagikan juga boleh. Iya Bu. Cari buku ya, cari buku. Kita baca deh soalnya, kalian cari ya jawabannya ya. Nomor satu. Bu, silakan apa ya? Yang maksud tema itu apa ya Bu? Oh, tema yang di lembar kerja. Ya. Oke, tema itu sebenarnya biar lebih menjelaskan kelompok kalian itu kelompoknya apa, jangan hanya kelompok satu saja, biar lebih menarik. Silakan tambahkan temanya nama akun saja, terserah. Atau mau harta, kewajiban, atau mau modal, terserah. Jadi temanya baru tulis nama kelompok. Oke, siapa yang mau beban? Oke, kelompok kelas deh. Ibu ini kelompok kelas. Kelompok 1 ya, kelompok kelas. Lalu kelompok 2 pendapatan. Kelompok 3 modal. Kelompok 4 beban. Bisa, temanya kita pakai. Kelompok apa? Kelompok kelas. Satu nama anggota satu siapa? Iya, Anis Kasih. Dua, saya Yanti, Nur Fadila. Tuliskan apa yang kalian ketahui
1, 2, 3, nomor 4. Nanti dia yang nulis. Ya. Kalian cari apa yang kalian butuhkan. Ini jadi manfaat rasa balik lagi sini. Atau kalian bisa buka link yang sudah ibu kirim di WA ya. Kalau linknya sudah ibu kirim ada beberapa jurnal dan modul. Jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan, memberikan data yang diperlukan ya, dalam penyusunan, dalam penyusunan laporan keuangan. Ini kan apa yang Anda ketahui tentang rasa lanjut? Pesan jasa, sama aja sih. Ini yang akan disebutkan ya. Ini ada yang dari Akun dan juga akun cetik dalam kurung akun. Iya. Yang berasal dari Iya kan? yang berasal dari Yang soal nomor 3 itu maksudnya kan kayak disebutin gitu dalam course itu ada kayak apa Iya. gambar Boleh. Karena kan kita menganalisa ya Nak ya. Oh bentukannya seperti ini. Kolomnya ada di kolom 1 ini, kolom 2, 3, 4. Seperti nggak apa-apa. Jabarkan juga tidak. Dan terus yang B nomor 2 untuk memeriksa informasi menjadi kertas kerja formal untuk persiapan dia dapat memudahkan untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin ditemukan. yang dilakukan. Baik, sudah. 3. Udah, sudah. Analisa akun real dan
kalau misalnya ini ya gambar aja udah itu jelasinnya baru kayak ada 10 kolom Kelompok 1, tadi kelompok itu temanya apa nak? Kas, Bu. Oke, ada kesulitan? sampai sini ada Selesai ya. Bu. Ini kelompok 2 sebelah sini ya. Iya Bu. Nanti kalau di 13 berarti 10 ya sisa ini nanti sisanya 2 senti untuk keterangan dan 1 senti untuk nomor aktif kita mesti gini Di kelompok 3 ada yang tidak jelas dari ininya pertanyaannya, instruksinya jelas ya nak? Jelas, Bu. Oke, ini kelompok terakhir. Apa tadi temanya? Beban generasi depan. Banyak kan beban? Beban hidup. Iya. Kan kalau misalnya kita ngerjain rasa lajur itu bagaimana cara mengetahui laba atau ruginya itu Bu? Apa melihat dari besarnya pendapatan atau lebih besar beban? Sebenarnya kalau kita udah ngelihat, kalau udah masuk nominal ya, kalau kita sudah masuk nominal pada kolom laba rugi, kalau sisi kredit yaitu sisi pendapatan itu lebih besar dari sisi debitnya yaitu beban, itu sudah jelas perusahaan kita mengalami laba. Itu paling gampang kalau melihat. Makanya kan memudah, sebenarnya kita sebelum membuat laporan keuangan kita sudah tahu di perusahaan kita laba dari mengerjakan neraca lajur. Sisi pendapatan sudah lebih besar dibandingkan sisi beban. Ini perusahaan saya sudah mengalami laba. Seperti itu. nggak apa-apa ditaruh aja biar nggak capek Iya Bu. terus sini aja jangan terus pegang ya Pak ini Pak. Pak ini. Bebas interpretasi. Interpretasi itu bisa dipanggil mereka.
laporan kronologi lancar. Ibu, Bapak ya. Iya, kan tadi sudah kita bahas angka itu April, angka itu Akuno. Iya. Apa saja yang masih kelompoknya kita beda. Kita disebutkan dan baru kita tahu perbedaan. Ya, ini berapa ya? Ribet juga. Saya sih nggak bawa. Seperti hitam sih. Bisa malah ngetawain doang. Saya datang cuma ngetawain doang. Berusaha sekali. Saya makan bakar. Udah. Masa balik lagi. Saya ikut nih. Saya ikut. Saya ikut. Contoh Lanjut ya. yaitu laporan kronologi itu penatakan dan penatakan Jadi apa? terus perawatan perlasaran dan kewajiban tentang utang, bisa utang dagang, utang bank.
modal ya. Dagang, kalau di dagang Iya, perusahaan jasa. Neraca hasil perusahaan jasa. Jadi akunnya juga nggak apa-apa dijabarkan. Jadi yang akun real tadi apa? Aset. Lalu apa jadi? Akun real? Yang ingat? Aset. Bisa dijabarkan lagi. Oh, yang masuk aset itu adalah kas, piutang. Yang masuk kewajiban ada utang jangka pendek, jangka panjang. Lalu modal. jangan pendek. Dapat sewa, sewa. Ini udah sejam ya. beban listrik, air, telepon, terus beban gaji, beban sewa. Ini pendapatannya juga. Itu juga bisa disekat nominal. Apa ya? Coba pinjam yang nomor 4 aja. Perbedaan yang termasuk multi apa? Iya, kalau multi tadi. Kenapa kebalik-balik? Saya kalau real, aku nominal. Sudah semua? Udah. Kalau sudah, Ibu mau setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, nanti berlanjut kelompok 2, 3, dan seterusnya. Nanti setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Kawan-kawan yang lain silakan menanggapi atau memberi komentar. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap, oke, silakan. Ya. Silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irmanti Pasaribu selaku guru bidang praktik akuntansi, dan kepada teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok KAS, saya Sheila Anima selaku moderator, dan di sini ada teman-teman saya Nur Fadila, Siti Setiawati, Saya Dianti. saya Fiska. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja
kerja kelompok kami mengenai neraca lajur pada materi kita hari ini. Untuk pertanyaan pertama, ini akan dijelaskan oleh saudara Nur Fadilah. Padanya saya silakan. Pertanyaannya, tuliskan apa yang kalian ketahui tentang neraca lajur perusahaan jasa. Neraca lajur adalah kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening. Jumlah yang dibutuhkan memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Baiklah, terima kasih pada saudara Nur Fadilah. Untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh saudari Suli. Pertanyaannya, apakah yang kalian tahu dari manfaat neraca lajur perusahaan jasa? Manfaatnya yang pertama dapat digunakan untuk memeriksa data-data akun dan jumlah saldo yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk memeriksa informasi yang berasal dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga neraca lajur menjadi kertas kerja formal untuk persiapan laporan keuangan. Yang ketiga, memudahkan menentukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Suli. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kolom neraca lajur akan disampaikan oleh saudari Diati. Yang ketiga itu analisis bentuk-bentuk kolom neraca lajur atau worksheet perusahaan jasa. Itu ada 10 kolom. Yang pertama itu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Bentuknya itu yang pertama itu ada nomor akun. Nomor akun itu sudah jelas dari perusahaannya. Yang kedua itu nama akun atau keterangan, itu juga sudah jelas ada di soal. Neraca saldo itu kita ngambil dari soal juga. Ada alat, ada yang soal juga. Udah itu jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian itu kita nambahin dari neraca saldo sama jurnal penyesuaian. Laporan laba rugi itu kita ngambilnya dari NS neraca saldo setelah penyesuaian tapi bagian beban sama pendapatan. Udah itu yang terakhir itu ada neraca itu ngambil juga dari neraca saldo setelah penyesuaian, ngambil di akun aset, modal sama utang. Baiklah, untuk yang terakhir ini akan disampaikan oleh saudari Agis. Kepadanya saya silakan. Ya, soal untuk yang keempat yaitu membedakan pengelompokan akun real dan akun nominal dalam neraca lajur perusahaan jasa. Nah, akun real ini yaitu kelompok akun yang ditulis dan dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca. Yaitu biasanya dia kalau di worksheet itu dia masuknya ke bagian neraca. Contoh akunnya yaitu aset, kewajiban, sama modal. Nah, aset itu contohnya kayak kas, piutang, terus peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Terus kewajiban itu ada utang itu kan ada dua, biasanya itu ada utang jangka pendek sama jangka panjang. Yang kedua yaitu akun nominal, kelompok akun yang ditulis dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Nah, biasanya di worksheet dia masuknya ke bagian laba ruginya. Akun yang masuk itu akun pendapatan sama akun beban. Nah, pendapatan ini kalau di perusahaan jasa biasanya pendapatan dari jasanya itu. Terus akun beban itu biasanya ada beban kayak beban listrik, beban telepon, beban air, dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi beberapa materi dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Saat ini kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau menanggapi atau memberi saran, Ibu persilakan. Silakan yang bertanya. Darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya, Nak. Dari kelompok berapa? Namanya siapa? Nama saya Devi Desmalia, saya perwakilan dari kelompok pendapatan. Ingin bertanya, bagaimana cara perhitungan penjumlahan di neraca saldo setelah penyesuaian? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Untuk kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Kelompok lain masih ada yang bertanya?
Baiklah, saya persilakan kepada Dianti untuk menjawabnya. Cara ngejumlahinnya itu kita ngambil dari neraca saldo sama jumlah penyesuaian. Kayak misalnya neraca saldo itu bisa kas itu akun realnya tuh di debit. Jadi kalau misalnya di jumlah penyesuaiannya di debit juga berarti tinggal ditambah. Kebaliknya kalau misalnya di asetnya itu di kredit, kalau bisa ketemu debit, dia jadi di kredit juga gitu. Maksudnya dikurang gitu. Debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, debit ketemu kredit dikurang atau sebaliknya. Bagaimana dengan Devi Desmalia? Cukup? Baiklah, kepada kelompok lain masih ada yang ingin bertanya? Cukup. Bisa dipahami presentasi dari kelompok 1? Bisa. Berkaitan dengan apa itu manfaat dari neraca lajur, fungsinya, lalu apa bentuk dari neraca lajur. Oke, silakan kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan lalu di Baiklah, kita ambil kesimpulan. Jadi neraca lajur itu sebuah kolom worksheet untuk yang isinya informasi untuk memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan selanjutnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bos untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat kepada Ibu Yanti, saya selaku guru PPDM. Perkenalkan, nama saya Devi Desmalia. Saya Latifa. Saya Irma. Kami dari kelompok pendapatan. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, soalnya akan dibacakan oleh Irma. Soal pertama, tuliskan apa yang kalian ketahui tentang neraca lajur perusahaan jasa. Kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, apakah yang kalian ketahui dari manfaat neraca lajur atau worksheet perusahaan jasa? Yang pertama, digunakan untuk memeriksa data-data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, meringkas informasi-informasi yang berasal dari neraca saldo dan data-data penyesuaian, sehingga neraca lajur menjadi kertas kerja formal untuk persiapan laporan keuangan. Yang ketiga itu untuk mempermudah menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya akan dibaca oleh Analisalah bentuk-bentuk kolom neraca lajur perusahaan jasa. Kolomnya terdiri dari 10 kolom. Yang pertama ada kolom neraca saldo, yaitu pindahan dari neraca saldo yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada penyesuaian, jurnal untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode. Yang ketiga ada neraca saldo setelah penyesuaian, menampung perpindahan akun dan jumlahnya setelah disesuaikan. Yang keempat ada laba rugi, menampung akun-akun nominal dari kolom neraca saldo disesuaikan, terdiri dari pendapatan dan beban. Yang kelima ada neraca, menampung akun dari kolom neraca saldo disesuaikan, terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Yang kelima membedakan
Yang keempat, membedakan pengelompokan akun real dan nominal dalam neraca lajur perusahaan jasa. Akun real adalah suatu kelompok akun yang ditulis dan juga dilaporkan dalam neraca keuangan di dalam setiap laporan keuangan. Isinya berupa aset, kewajiban, dan modal. Yang kedua, akun nominal adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi perusahaan. Isinya adalah pendapatan dan beban. Perbedaannya adalah akun real dicatat di kolom neraca, akun nominal dan dicatat di kolom laba rugi. Akun nominal berfungsi untuk mengetahui jumlah kerugian dan keuntungan. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Saya Fiska dari kelompok KAS, izin bertanya. Apa fungsi dari akun real? Terima kasih. Untuk kelompok lain ada lagi? Perkenalkan, nama saya Dewa Sari, kelompok modal. Izin bertanya, apa saja akun yang tergolong dalam akun real? Baik, terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Afisya. Apa yang dimaksud dari akun real? Nah, apa fungsi dari akun real? Akun real itu berfungsi untuk menentukan posisi keuangan, jumlah aset, dan liabilitas. Jadi akun real itu adanya di neraca saldo. Neraca. Terus kami sudah jelas. Sudah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Dewi. Apa saja yang tergolong dari akun real? Ada aset, kewajiban, dan modal. Apakah sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Perkenalkan, nama saya Dianti dari kelompok KAS. Izin bertanya, seberapakah penting neraca lajur dalam perusahaan dagang atau jasa, serta berikan alasannya kenapa? Sekian. Berapa penting? Seberapa penting neraca lajur? Ada yang ingin bertanya? Saya perkenalkan, saya Sarah Amina dari kelompok KAS. Izin bertanya mengenai perhitungan debit dan kredit. Misalnya di KAS kan ada tuh neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Misal KAS itu di sisi debit dan jurnal penyesuaiannya di sisi kredit. Tetapi setelah dikurang itu hasilnya minus. Nah, itu nanti posisi di neraca saldo setelah penyesuaiannya itu di debit apa di kredit? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Sela terlebih dahulu. Nah, kalau di neraca saldonya di akun debit, kemudian di penyesuaian di akun kredit, dia kalau dikurang menjadi minus, itu untuk di neraca saldo setelah penyesuaian itu dia ada di akun kredit. Sudah jelas? Ya. Untuk pertanyaan dari saudari Dianti, izin kami untuk
Oke, silakan kelompok kedua. Kelompoknya tadi mau menjawab pertanyaan dari ya. Seberapa penting neraca lajur dalam perusahaan barang dan jasa dan keserakasan? Sangat penting karena untuk mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi atau dilakukan, terus juga untuk meringkas informasi-informasi yang berasal dari neraca saldo dan data-data penyesuaian supaya tahu akunnya itu apa aja gitu. Apa lagi? Ada lagi? Jika ada kelompok lain yang ingin membantu menjawab, kami persilahkan. Saya ingin izin menambahkan. Kenalan nggak, Wei? Saya dari kelompok 4 beban ingin menambahkan dari kelompok 3 pertanyaan dari kelompok 3 itu kan tadi kan ada kelompok real dan dia nomornya kelompok real. Nah, yang termasuk dalam kelompok real itu kan ada 2, yang aset lancar sama aset tetap. Nah, kalau aset tetap itu, aset lancar itu tuh ada kas, piutang, dan sebagainya itu. Terus kalau di aset tetap ini misalnya kayak gedung, tanah, terus kendaraan kayak gitu. Tapi yang aset tetap. Terus kalau kewajiban itu ada hutang hipotek, hutang bank, dan sebagainya. Jadi teman kalian itu menambahkan apa yang ditanyakan dari kelompok 3. Karena tadi hanya memberitahu, oh yang masuk akun real itu ada aset, kewajiban, sama modal. Tapi tidak disebutkan, jadi dia menambahkan, oh yang aset itu ternyata ada aset lancar, aset tetap, lalu kewajiban itu ada kewajiban jangka panjang, jangka pendek, lalu modal. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah memberi tambahan. Oke, sudah dijawab semua nak? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan lanjutkan kelompok 2. Cukup dulu, sudah cukup. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tadi udah minum belum pas istirahat? Udah minum belum? Sekarang gimana? Ini antara haus atau apa? Kok jadi bingung? Cara untuk presentasi? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan hasil diskusinya dan mempresentasikannya. Sekarang bertanya deh sebelum masuk ke kelompok 3, ini lagi haus atau bagaimana? Atau tadi istirahat sudah minum, tapi sekarang lapar? Iya. Oke, ini mendekati jam istirahat. Nanti setelah lagi kita istirahat, kita selesaikan presentasinya dulu. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Agak maju. Oke, ya.
Jangan terlalu maju. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma selaku guru mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok modal ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami presentasikan hasil kerja kami, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya Nunung Nurmalasari. Saya Waminati Anggaini. Saya Nakila. Saya Kepala. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Yang pertama akan dibawakan oleh saudari kami, yaitu Nunung Nurmalasari. Kepadanya dipersilakan. Tuliskan apa yang kalian ketahui tentang neraca lajur perusahaan jasa. Neraca lajur merupakan kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening, jumlah yang dibutuhkan, memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Awalina. Kepadanya dipersilakan. Yang kedua, apakah yang kalian tahu dari manfaat neraca lajur atau worksheet perusahaan jasa? Yang pertama, dapat digunakan untuk memeriksa data-data, akun dan jumlah saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, untuk memeriksa informasi-informasi yang berasal dari neraca saldo dan data-data penyesuaian, sehingga neraca lajur menjadi lembar kerja yang formal untuk persiapan laporan keuangan. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sakila. Kepadanya dipersilakan. Analisa bentuk-bentuk kolom neraca lajur. Menggunakan kolom nama akun berisi urutan nama akun yang digunakan oleh perusahaan tertentu. Kolom nama akun berisi nama-nama akun yang ada di perusahaan. Kolom neraca saldo, pindahan dari neraca saldo yang telah disiapkan sebelumnya. Kolom jurnal penyesuaian, pindahan dari jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode sebelumnya. Kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini berisi perpindahan akun dan jumlahnya setelah menambah atau mengurangi di antara jumlah yang terdapat dalam kolom neraca saldo dan jumlah yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian. Kolom laba rugi berisi akun pendapatan dari kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Kolom neraca berisi aset kewajiban dan ekuitas dari kolom neraca saldo disesuaikan. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh dengan Ila. Kepadanya dipersilakan. Yang keempat, perbedaan pengelompokan akun real dan nominal dalam neraca lajur perusahaan jasa. Akun real adalah sekelompok akun yang ditulis dan dilaporkan dalam neraca. Akun nominal adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Saya Salarina dari kelompok KAS, izin bertanya. Pada perusahaan jasa biasanya ada akun Prive. Nah, akun Prive itu masuk ke akun real atau akun nominal? Terima kasih. Saya izin bertanya karena dia kan iya. Selanjutnya Jelaskan apakah neraca lajur bisa
keuangan. Oke, silakan untuk kelompok 3 memberi tanggapan atas pertanyaan teman-temannya. Yuk, silakan. Yang satu dulu, pertanyaan dari siapa tadi? Stella. Yuk, silakan pertanyaan dari Stella. Kami ingin menjawab soal dari si Sela. Iya, dari Adinda Sela. Apakah prek itu masuk ke akun mana? Akun real atau nominal? Maksudnya itu ke akun nominal karena dia itu termasuk pengambilan dana secara pribadi bagi pemilik perusahaan. Terima kasih. Kalau maaf ya misalnya mungkin ada Oke, silakan. Ya, Izin memberikan pendapat, menurut saya peran itu masuknya ke akun real karena dia memang mengurangi kas perusahaan, tetapi dia tidak termasuk ke dalam pembebanan perusahaan. Oke. Terima kasih. Tapi itu sama aja kalau modal. Ya kan modal kan itu termasuk Akun real. Iya. Tapi dia tidak termasuk ke dalam pembebanan perusahaan. Sorry, kan salah. Oke, ada berapa pertanyaan tadi? 2. Oke, pertanyaan berikutnya dari siapa? Latifah. Kelompok apa, Pak? Pendapat rata-rata. Kami ingin menjawab pertanyaan dari Latifah dari kelompok pendapatan. Menurut kami laporan neraca lajur ini tidak bisa menggantikan laporan keuangan karena neraca lajur ini fungsinya itu mempermudah pengerjaan laporan keuangan tapi tidak bisa menggantikannya. Terima kasih. Selanjutnya buat teman-teman yang ingin menambahkan, Ya, silakan. Satu-satu. Izin bertanya, apakah selisih neraca dan laba rugi itu harus sama? Jelaskan. ya harus sama. Selanjutnya masih ada? Oke. Perkenalkan, nama saya Devi Desmalia, saya perwakilan dari kelompok pendapatan. Izin bertanya, mengapa neraca lajur dikatakan sebagai alat bantu penyusun laporan keuangan? Terima kasih. Sepertinya agak berkaitan pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin bisa dirangkum jawabannya. Kalau yang Ibu dengar ya.
Oke, silakan kelompok 3. Ya. Tadi kan dari Dian itu kenapa silakan dengan laba rugi harus sama. Nah, itu jawabannya memang harus sama karena jika tidak sama kita tidak bisa mengetahui perusahaan kita itu mengalami laba atau rugi. Nah, itu kenapa neraca lajur menjadi alat bantu. Nah, karena tanpa adanya neraca lajur itu kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya, dan tanpa neraca lajur itu kita tidak bisa mengetahui tadi apa pendapat laba kita dan rugi kita gitu. Oke. Iya. Ada yang bertanya? Atau menambahkan? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok terakhir. Siapa untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Makin terakhir kayaknya kelompoknya makin semangat ya. Iya, Bu. Semangat tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Perkenalkan kami dari kelompok ban. Sebelum kita mempresentasikan dari hasil kerja kami, perkenalkan nama saya Seri Alisa Fila. Saya Nurmala. Saya Rita Sari. Saya Nusa Nisri. Saya Budian Sari. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, tuliskan apa yang kalian ketahui tentang neraca lajur, worksheet, perusahaan jasa. Kertas kerja, working paper yang bisa digunakan akuntan untuk mengisahkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Pertanyaan yang kedua, apakah yang kalian tahu dari manfaat neraca lajur atau worksheet perusahaan jasa? 1. Berfungsi sebagai referensi menyusun jurnal penutup. Yang kedua, digunakan untuk memeriksa data-data. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan. Yang keempat, memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk pertanyaan nomor 3, analisa worksheet perusahaan jasa. Kolom-kolomnya berupa neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, NSSD, laba atau rugi, dan neraca. Keempat, membedakan pengelompokan akun real dan nominal dalam neraca lajur atau worksheet perusahaan jasa. Yang pertama, akun real adalah suatu kelompok akun yang tertulis dan juga dilaporkan dalam neraca keuangan. Di setiap laporan keuangan, akun yang termasuk dalam akun real adalah kelompok aset, kewajiban, dan juga modal perusahaan. 2. Akun nominal adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi perusahaan. Akun nominal terbagi menjadi pendapatan dan beban. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ingin bertanya?
Ya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dianti dari kelompok KAS. Apakah dividen itu termasuk akun real atau akun nominal? Silakan, ada yang ingin bertanya kembali? Silakan bertanya dengan hasil presentasi dari kelompok 4. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dianti dari kelompok KAS. Yaitu dividen itu termasuk ke kelompok nominal atau real, gitu kan? Ya, nominal atau akun real. Ini tuh masuk ke kelompok akun real. Apakah ingin menambahkan? Atau bertanya? Nama saya Dewi dari kelompok modal. Izin bertanya, penanaman saham termasuk dalam akun real atau akun nominal? Dijelaskan. Saya cek dulu. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi, yaitu penanaman modal saham termasuk akun real atau nominal. Jadi jawabannya akun real. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, silakan dari kelompok 4 untuk menutup presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3, 4 yang sudah berdiskusi lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi ini, itu bisa tarik kesimpulan bahwa beberapa dari kalian itu sudah bisa memahami apa itu neraca lajur, apa itu manfaatnya, lalu bagaimana bentuk-bentuk sebenarnya yang ada di dalam worksheet atau neraca lajur. Oke, Ibu hanya sedikit klarifikasi sedikit tadi pertanyaan dari kelompok 3 ya, yang ditanya oleh kelompok 1 yang berkaitan dengan akun real. Kelompok Sela tadi bertanya tentang pendapatan sama beban, tapi dijawabnya dengan akun real. Seharusnya kita jawabnya dengan akun nominal. Jadi jangan kebalik-balik ya, Nek. Jadi coba Ibu tanya kembali kepada kalian, apa tadi yang masuk akun real? Aset, kewajiban, modal. Apa yang masuk akun nominal? Pendapatan dan beban. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan mana yang akun real dan mana akun nominal. Masih ada kebalik-kebalik sedikit tadi presentasi dari kelompok 3. Lihat apa? Silakan nanti flashback lagi, buka lagi materinya. Bisa searching, bisa dari materi yang kita pelajari hari ini, hasil diskusi untuk bisa mengingat
Kembali. Oke, dari keempat kelompok ada yang mau kasih kesimpulan secara garis besar? Sebelum kita tutup diskusinya, oke, Sarah. Jadi dalam siklus akuntansi itu ada yang dinamakan dengan neraca lajur. Nah, neraca lajur itu merupakan suatu kolom yang mempermudah kita untuk membuat laporan keuangan yang terdiri dari 10 kolom, dan tentunya dari neraca lajur tersebut kita bisa mengetahui perusahaan kita laba atau rugi. Oke. Terima kasih untuk Sela yang sudah memberikan kesimpulan. Silakan kita kasih tepuk semuanya. Ibu tambahkan sedikit lagi sebelum kita tutup diskusinya, karena tadi ada kata-kata neraca lajur itu untuk mempermudah laporan keuangan. Jadi akan Ibu sampaikan juga untuk materi kita minggu depan, kita akan mulai mempelajari tentang laporan keuangan. Oke, karena itu lanjutan siklus dari yang kita pelajari hari ini. Oke, untuk lebih bisa mendalami lagi materi kita hari ini, Ibu bagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan per individu. Ibu akan bagikan. Silakan tulis namanya di soal evaluasi, kelasnya. Oke, sudah kedapatan semua? Sudah. Silakan tulis nama dan kelasnya, lalu silakan mulai dikerjakan. Jika ada yang tidak jelas bisa tanyakan Ibu. Ibu kasih waktu 20 menit. Kalian pakai itu aja.
Bu. Yang nomor 3 itu kan ada yang 5 kolom jurnal itu nama jurnal apa Bu? Kayak untuk nama akunnya apa? Iya, kolomnya, nama kolomnya. Nama kolom yang kos atas. Kita akan praktek bagaimana
membuat neraca Lajur. Silakan nanti dipelajari lagi modul ajar dan buku yang sudah kalian pegang atau bisa ketik dari Internet. Ini kasih waktu sampai dengan batas besok ya untuk mengirimkan filenya ya. Iya, Bu. Berikut yang tadi kita kerjakan atau diskusikan bersama. Oke, kalau seperti itu tetap semangat ya nak ya, walaupun udah siang ini kan coba. Iya, kita istirahat jam 12 ya. Iya Bu. Udah ngantuk tapi harus tetap semangat karena habis pelajaran itu tadi pelajaran siapa lagi? Pelajaran Pak Jo. Pelajaran Pak Jo. Nanti lanjut lagi pelajaran Pak Jo. Tetap semangat, jaga kesehatan dan cuaca yang seperti ini. Oke, saling memotivasi kawan juga ya nak ya. Ya Bu. Kalau bisa motivasi diri sendiri dan kawan malah lebih bagus. Oke, kalau seperti itu kita tutup pelajaran kita hari ini. Silakan Bapak memimpin doa. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Ibu bilang bikin doa aja atau udah ada